Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sabarki Fadila selaku dari tim kelompok 7, yang dimana kita akan membahas analisis dari artikel riaset dan asesmen bimbingan dan konseling. Di sini kita terdapat 3 kelompok, saya selaku Sabarki Fadila dan teman-teman saya ada Satrio Arifin dan Sata Sabila Umar. Lanjut, eh, kami akan membahas secara singkat apa itu asesmen reases. Asesmen BK yang berbentuk reases itu merupakan alat yang dimana mengetahui minat karir dan kecenderungan kepribadian siswa yang berdasarkan 6 tipe. Ada realistis, investigatif, artistik, sosial, dan enterprising, dan serta konvensional. Tes ini dikembangkan oleh John Holland. Tes ini berfungsi sebagai bagaimana siswa mengenali potensi diri, memahami jurusan dan pekerjaan yang sesuai, serta memudahkan guru BK dalam memberikan bimbingan karir yang tepat. Dengan demikian, tes reaksi ini menjadi dasar dalam membantu siswa untuk merencanakan pendidikan dan masa depan karir secara terlebih terarah. Selanjutnya saya akan memaparkan berbagai macam analisis artikel. Yang pertama dijelaskan oleh Satrio Arifin. Pada Satrio Arifin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama itu ada artikel yang saya analisis dengan berjudul Riasek Need Assessment Peserta Didik dalam Bingkai Kurikulum Merdeka Belajar. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Alrido Lubis, Nur Hasanah Harahap, Dini Rahmayanti, Muhammad Zulfikar, Zubaidah Yulianti, Freddy Sarman, dan Muhammad Ferdiansah. Artikel ini diterbitkan dalam GCONS, Jurnal Bimbingan dan Konseling tahun 2024. Secara umum, artikel ini membahas penggunaan instrumen RIASEC sebagai alat need assessment dalam layanan bimbingan dan konseling untuk membantu memahami minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik pada kurikulum Merdeka. Nah, dari analisis yang saya lakukan pada artikel ini memiliki tujuan utama yaitu mengkaji penggunaan instrumen RIASEC sebagai alat need assessment oleh guru bimbingan dan konseling. Selain itu, artikel ini juga bertujuan menjelaskan penerapan teori Holland dalam layanan bimbingan dan konseling karir, membantu guru bimbingan dan konseling memahami hasil asesmen RIASEC, serta menunjukkan pentingnya asesmen minat dan bakat dalam membantu perencanaan karir peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dari artikel ini. Artikel ini menggunakan teori Holland atau RIASEC yang menjelaskan bahwa pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh kesesuaian antara kepribadian individu dengan lingkungan kerjanya. Artinya, seseorang akan lebih nyaman dan berkembang jika berada pada lingkungan belajar maupun pekerjaan yang sesuai dengan minat dan tipe kepribadiannya. Dalam teori RIASEC terdapat 6 tipe kepribadian, yaitu yang pertama ada realistik, yaitu individu yang menyukai kegiatan praktis seperti teknik, mesin, dan pekerjaan lapangan. Kedua itu ada investigatif, yaitu individu yang menyukai penelitian, analisis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada artistik, yaitu individu yang kreatif, imajinatif, dan menyukai seni. Keempat ada sosial, yaitu individu yang senang membantu dan bekerja sama dengan orang lain. Kelima ada enterprising, yaitu individu yang menyukai kepemimpinan, bisnis, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir ada konvensional, yaitu individu yang menyukai keteraturan, administrasi, dan pekerjaan yang sistematis. Namun artikel ini juga menegaskan bahwa hasil tes RIASEC tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam menentukan karir siswa. Guru bimbingan dan konseling tetap perlu mempertimbangkan kondisi, kepribadian, lingkungan, dan keinginan peserta didik. Selanjutnya itu ada hasil pembahasan dari artikel ini. Nah, hasil pembahasan artikel menunjukkan bahwa instrumen RIASEC efektif digunakan sebagai alat need assessment dalam layanan bimbingan dan konseling karir. RIASEC membantu guru bimbingan dan konseling memetakan minat dan bakat peserta didik sehingga siswa lebih mudah menentukan jurusan dan rencana masa depan.
Selain itu, instrumen ini juga mendukung implementasi kurikulum merdeka yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik. Artikel ini juga menjelaskan bahwa hasil asesmen dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program bimbingan dan konseling. Namun, dalam penggunaannya, guru bimbingan dan konseling tetap perlu melakukan wawancara, observasi, dan mempertimbangkan kondisi nyata siswa agar hasil asesmen lebih akurat dan tepat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Satrio Arifin telah memaparkan penjelasan materinya. Selanjutnya, pada analisis artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Umar. Pada Salsabila Umar, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis artikel yang saya dapat, yaitu judulnya Implementasi Tes Riasek dalam mengidentifikasi minat karir siswa di sekolah menengah kejurusan. Nah, penulisnya itu ada Dewi Anggraini, Fancy Angelika, Indah Puspitasari, Lucie Howai. Nah, afiliasinya tuh Universitas Cendrawasih. Jurnal International Journal of Community Service Learning. Nah, selanjutnya itu tujuan dari artikel ini adalah bertujuan menganalisis penggunaan teks Riasek untuk mengidentifikasi minat karir siswa SMK, yang dimana tes ini digunakan untuk membantu sekolah memahami kecenderungan minat siswa sehingga layanan bimbingan dan konseling dapat diberikan dengan lebih tepat. Yang kedua itu ada prinsip dalam artikel Riasek. Nah, yang dimana prinsip dasar yang dipakai dalam artikel ini adalah teori Hollands, Riasek, yaitu teori yang menjelaskan bahwa minat karir seseorang dapat dilihat dari 6 tipe kepribadian. Yang pertama itu realistis, yang dimana menyukai pekerjaan praktik dan teknis. Yang kedua itu investigatif, yang dimana tertarik pada analisis dan penelitian. Yang ketiga itu ada artistik, yang dimana kreatif dan ekspresif. Yang keempat itu ada sosial, yang dimana suka membantu dan bekerja dengan orang lain. Yang kelima itu ada entrepreneurship, yang dimana tertarik pada kepemimpinan dan persuasi. Yang keenam itu ada konversional, yang dimana menyukai keteraturan dan administrasi. Nah, dari tipe 6 ini, setiap individu dapat memiliki kombinasi 3 tipe dominan, yang dimana tes ini juga membantu siswa mengenali diri mereka dan menentukan pilihan pendidikan maupun karir yang sesuai. Selanjutnya itu, dalam teori Riasek, seseorang tidak hanya memiliki satu tipe minat. Biasanya ada tipe minat yang paling dominan dari seseorang itu. Contohnya itu ada eh, ERI, ERS, terus ERA, terus ERC, yang dimana artinya itu huruf pertama dalam tipe kepribadian itu paling paling kuat, minat paling kuat. Yang kedua, huruf kedua itu adalah minat pendukung, huruf ketiga itu adalah minat tambahan, yang dimana hasil tes memberikan gambaran minat yang lebih lengkap. Selanjutnya itu adalah hasil dari pembahasan artikel. Yang pertama itu ada hasil penelitian yang dimana menunjukkan bahwa tipe minat siswa SMK A yang paling dominan adalah answer freezing 32,5%. Yang kedua itu sosialnya ada 25% dan realistisnya tuh ada di 22,5%. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada 3 tipe kepribadian yang dominan dari seseorang. Nah, penelitian ini menemukan 29 kombinasi tipe minat yang dibagi menjadi 14 kelompok interpretasi, yang dimana beberapa kombinasi yang sering muncul yaitu ERS, ESR, EIS,
ESA, ERA, ERC, yang dimana itu ERS sedang, ESR tinggi, EIS rendah, ESA tinggi, ERA sedang, ERC sedang. Nah, yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa minat siswa cukup beragam dan tidak selalu sesuai sepenuhnya dengan jurusan yang mereka ambil. Terkadang berbeda dengan yang di tes. Karena itu, tes Riasek dinilai efektif untuk membantu sekolah memahami kecocokan antara minat siswa dan bidang kejurusan yang mereka tempuh. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Salsabila Umar atas penjelasannya juga tadi. Selanjutnya, penjelasan analisis artikel terakhir yang dijelaskan oleh saya sendiri. Eh, Oke, saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Analisis Dampak Kesesuaian Tipe Kepribadian online terhadap Kepercayaan Diri Pemilihan Jurusan Kuliah pada Siswa. Itu ditulis oleh Nur Hilda, Muhammad Rifki, Risra, Atira, Ince Nureski, Makfira Nawawi, Siti Awalia Ramadhani Muhammad yang berafiliasi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Andi Matapa. Selanjutnya, Salsabila. Mohon selanjutnya. Yang dimana pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecocokan tipe kepribadian Holland terhadap kepercayaan diri siswa itu bagaimana cara dalam memilih jurusan kuliah. Penelitian ini juga membahas bagaimana keyakinan diri atau self-efficiency siswa itu membantu mereka mengambil keputusan pendidikan dan karir tersebut. Selanjutnya, prinsip dalam artikel Riase, seperti yang kata teman-teman saya jelaskan tadi, bahwa teori Holland itu memiliki 6 tipe, ada realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Lanjut. Nah, yang kedua itu ada person environment fit, yang dimana artinya kecocokan antara kepribadian seseorang dengan lingkungan belajar atau jurusan yang dipilih. Contoh, ada siswa tipe artistis lebih cocok di jurusan desain atau seni. Siswa tipe reality lebih cocok di bidang teknik. Jika cocok, siswa biasanya lebih nyaman belajar, lebih percaya diri, dan lebih yakin dengan pilihannya. Berarti kalau kita memilih jurusan atau memang sesuai kecocokan riasa itu sesuai dengan diri kita, berarti kita bisa nyaman dan kita makin percaya diri. Kalau kebalikannya, kalau kita memilih jurusan yang tidak sesuai dengan hobi atau bakat minat kita sendiri, maka eh, apa yang kita lakukan tidak nyaman dan kita tidak yakin dengan hasil pilihannya tersebut karena merasa kurang memiliki keahliannya. Boleh lanjutnya? Ada self-efficiency, yang berarti keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri. Maksudnya adalah keyakinan siswa itu dia mampu memilih jurusan yang tepat, yakin, dan bisa menjalani dalam perkuliahannya. Percaya dapat menentukan masa depannya sendiri. Dengan siswa yang memiliki self-efficiency tinggi, biasanya dia berasa memiliki karakter yang mandiri dan aktif mencari informasi dan tidak mudah bingung atau ikut orang lain. Nah, seperti yang pada umumnya, kalau kita pada masa masuki perkuliahan atau penjurusan, pasti kita sangat bingung untuk memiliki kebingungan dengan jalur apa yang kita mau untuk memilih prodi karena kita biasanya pasti mengikuti tes bakat minat terlebih dahulu untuk menentukan pemilihan pilihan tes bakat minat sesuai untuk tidak membuat masa depan kita itu tidak salah arti kata, salah jurusan. Boleh selanjutnya? Eh, yang terakhir kayaknya kelewatan. Kita ada masuki sosial kognitif karir teori yang dimana teori menjelaskan bahwa keputusan karir itu dipengaruhi oleh kemampuan diri, pengalaman, dan lingkungan, dan rasa percaya diri. Jika semakin percaya diri siswa, semakin baik dia paham dalam menentukan jurusan dan karir. Yang dimana semakin kita percaya diri, berarti kita memang sangat-sangat percaya. Sebalikannya, kalau kita memang tidak percaya diri dan kalau kita tidak pernah dibimbing untuk memilih jurusan yang kita mau, pasti kita sangat-sangat kehilangan arah dan kita pasti sangat memerlukan penanganan profesional seperti konselor yang untuk menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya,
Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa siswa yang memilih jurusan sesuai dengan tipe kepribadian Holland memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan karir. Kesesuaian tersebut membuat siswa lebih yakin, nyaman, dan mampu memahami pilihan jurusannya sesuai dengan minat serta potensi diri. Sebaliknya, jika siswa yang memiliki self-efficiency rendah lebih mudah bingung, bergantung pada orang lain, dan berisiko memilih jurusan yang kurang sesuai. Penelitian juga menemukan bahwa faktor lingkungan seperti keluarga, budaya, dan sistem pendidikan turut memengaruhi kepercayaan diri siswa dalam menentukan jurusan kuliah. Oleh karena itu, layanan bimbingan karir perlu membantu siswa mengenali kepribadian, minat, dan kemampuan dengan agar dirinya mampu mengambil keputusan pendidikan dan karir secara lebih tepat dan akurat. Oke, sekian itu dari saya penjelasannya. Mungkin kita akan masuk sesi kesimpulan. Dari hasil kesimpulan dari 3 artikel ini dapat dijelaskan bahwa tes riasat itu memiliki manfaat yang sangat penting dalam bimbingan karir siswa maupun dalam asesmen PKTS. Karena tes ini dapat membantu siswa dalam mengenali minat, kepribadian, dan potensi yang dimiliki sehingga lebih mudah menentukan jurusan maupun pekerjaan sesuai. Selain itu, kecocokan antara kepribadian dan jurusan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam mengambil keputusan tentang masa depannya tersebut. Sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 7 dalam pemaparan analisis artikel riasat ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya rekodnya.